Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaochun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Bai Xiaochun tidak mengatakan apa-apa. Dia memegang cangkir alkoholnya, tangannya sedikit gemetar. Dia bisa merasakan penghinaan dari Daoist Heavenspan, perasaan campur aduk di Gongsun Wanner, dan ekspresi dingin di wajah semua orang. Dia perlahan menutup matanya. Kekuatan, dia pikir, jika aku cukup kuat untuk melawan seorang Archaean, tidak ada dari mereka yang berani mempermalukanku dengan cara ini. Tak satu pun dari mereka yang berani menganiaya para penyuluh Heavenspan seperti ini. Untungnya, matanya tertutup, membuat perjuangannya tidak mungkin dideteksi oleh orang lain. Sayangnya, semuanya belum berakhir. Menanggapi pengekangan Bai Xiaochun, Pangeran File tersenyum lagi, matanya berkedip dengan jijik. Jangan khawatir, Duta Besar Bai. Kami telah menyiapkan lebih banyak hiburan tradisional untuk Anda. Dia melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada para pengikutnya untuk memulai fase selanjutnya dari rencananya. Kau tahu, kami langsung berteman sebagai begitu kami bertemu. Selanjutnya, Anda mewakili dinasti Saint Emperor. Karena itu, saya ingin Anda memberi Anda hadiah. Tidak lain dan tidak bukan, dia melihat ke arah dan melambaikan tangan pada boneka mayat yang menari. Ya, itu teknik yang digunakan untuk memproduksi boneka mayat seperti ini. Dengan begitu, Duta Besar Bai, Anda dapat kembali dan membuat sebagian dari milik Anda untuk dinikmati lebih banyak lagi. Dan, ya, saya membuat semua boneka mayat ini sendiri. Sebelum Bai Xiaochun bisa membuka matanya, dua pembudidaya memasuki aula dan mendekati Pangeran File. Setelah menggenggam tangan sebagai salam, mereka melambaikan lengan baju mereka, menyebabkan tiga pembudidaya terjatuh dari tas memegang mereka. Mereka semua dalam tahap Naschen Soul, dan semua tidak sadar. Hati-hati, Duta Besar Bai. Saya pribadi akan membuat boneka sekarang, hanya untuk keuntungan Anda. Pangeran File tersenyum lebar, tapi matanya sedingin es. Dia telah mengatur jebakan ini khusus untuk Bai Xiaochun, yang dia yakini terlalu keras kepala untuk kebaikannya sendiri. Jika Bai Xiaochun setuju untuk berdagang, dia akan berbicara dengan ayahnya, Kaisar, untuk memastikan bahwa masa tinggalnya di dinasti Kaisar-Kaisar berjalan lancar dan aman. Tapi Bai Xiaochun menolaknya. Karena itu, Pangeran File telah memutuskan untuk mengambil dengan paksa apa yang tidak diberikan dalam perdagangan. Sama seperti Bai Xiaochun sudah menebak, jika dia bahkan sedikit pun impulsif di hadapan Kaisar File, itu bisa langsung berubah menjadi masalah besar. Oleh karena itu, niat pangeran jahat adalah untuk menempatkan Bai Xiaochun dalam situasi di mana dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Terkekeh dingin, sang pangeran jahat mulai membuat boneka mayat tepat di depan semua orang. Dalam beberapa saat, jeritan kesedihan meletus dari mulut para pembudidaya. Menggigil, Bai Xiaochun membuka matanya. Yang benar adalah dia tahu dia perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ada sesuatu tentang teknik ini yang perlu kamu perhatikan, Duta Besar Bai. Dan itu adalah Anda harus benar-benar tidak membiarkan mereka mati dalam proses. Anda harus menyiksa mereka dengan cara yang membuat mereka menjerit pahit dan sedih, namun, tidak membunuh mereka. Dengan begitu, produk akhir akan sangat hidup. Pangeran File tersenyum ketika dia menjelaskan apa yang dia lakukan. Adapun proses brutal bermain itu membuat semua orang merasa sangat terkejut. Tangan Bai Xiaochun dijepit ke lengan kursinya, dan matanya merah saat ia merasa dirinya perlahan tergelincir ke dalam kegilaan. Kebrutalan yang ditampilkan lebih buruk daripada seseorang yang dikuliti hidup-hidup. Orang-orang yang hidup perlahan-lahan diubah menjadi boneka mayat, dan File Prince sedang menggambarkan proses dalam detail kecil. Dan ada lebih dari itu. Untuk lebih memprovokasi Bai Xiaochun, dia melepaskan segel ajaib pada tiga pembudidaya, memungkinkan mereka untuk berpikir dan berbicara seperti biasa. Salah satu dari tiga adalah seorang pria parubaya yang sepertinya tahu Bai Xiaochun. Ketika mata Bai Xiaochun terkunci padanya, pria itu meratap, "Tolong aku, leluhur-leluhur, bantu aku." Wajah Gongsun Wanner berkedut, dan dia menggelengkan kepalanya dengan waspada pada Bai Xiaochun. Adapun Bai Xiaochun, tangannya mencengkeram lengan kursinya begitu erat sehingga tiba-tiba hancur, mengirimkan serpihan kayu ke segala arah. Ketika itu terjadi, para dewa memandanginya, energi melonjak. Bai Xiaochun sangat marah sehingga dia kehilangan kendali. Menggigil karena sakit batin, ia berharap tidak memiliki tubuh yang kuat seperti daging. Dengan cara itu kayu akan menusuk telapak tangannya dan mungkin membantunya melupakan kesedihan batinnya. Merasa sangat suram, dia bangkit. Pada saat yang sama, Kaisar-Kaisar jahat menggerakkan singgasana naga, dan tatapan gembira muncul di mata Virupaksa dan para makhluk langit lainnya ketika mereka bersiap untuk menyerang.
Namun, pada saat itu, Gongsun Waner melambaikan tangannya, mengirimkan 3 aliran asap hitam melaju kencang. Sebagai setengah dewa, Pangeran File tidak berdaya untuk melakukan apapun, dan lebih jauh lagi, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Bai Xiaochun. Sebelum dia bisa bereaksi, asap menusuk ke dalam kultivator Heavenspan Realm yang berteriak memohon. Mereka bertiga menggigil, dan kemudian terlihat terbebas di mata mereka saat mereka mati. Cukup. Katanya, suaranya seperti angin dingin dan seram yang menyapu istana kekaisaran. Ini adalah istana kekaisaran, File Prince. Lakukan riset di tempat lain. Itu membuatku jengkel. Itu bukan di tempat Bai Xiaochun untuk melakukan sesuatu seperti dia. Tetapi dia adalah seorang celestial dari dinasti Kaisar Raja, dan karena itu, segala konsekuensi yang akan dia hadapi akan paling tidak sepele. Kamu, Pangeran File berkata, berbalik menghadapnya. Semua orang yang hadir juga memandang kaget, termasuk para bidadari, yang wajahnya terlihat sedikit cemberut. Tetapi pada akhirnya, hanya sedikit yang bisa mereka katakan sebagai tanggapan. Kaisar File membuka matanya dan melihat ke atas, ekspresinya tidak terbaca. Bai Xiaochun menatap para petani yang mati dengan ekspresi lega di wajah mereka. Mengambil napas dalam-dalam, dia menoleh ke kaisar-kaisar jahat dan menggenggam tangan secara formal, wajahnya tanpa ekspresi. Kaisar File, yang mulia. Aku takut aku harus permisi dulu. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Ekspresi yang sangat suram bisa terlihat di wajah Pangeran File, dan matanya berkedip-kedip dengan kebencian tersembunyi saat dia memandang Gongsun Waner. Pada saat ini, dia bersumpah untuk suatu hari mengubahnya menjadi boneka tingkat celestial. Namun, dia tidak pasrah membiarkan Bai Xiaochun pergi. Bergegas ke depan, dia menghalangi jalannya. Duta Besar Bai, yang mulia kaisar-kaisar jahat belum memberimu izin untuk pergi. Perjamuan belum berakhir. Bagaimana mungkin Anda pergi sekarang? Masih ada hal yang sangat penting dalam agenda. Bai Xiaochun menatap dingin pada Pangeran File, niat membunuh di dalam hatinya semakin kuat saat ini. Pada saat yang sama, hati File Prince gemetar karena amarah yang membeku. Kalau bukan karena kenyataan bahwa keadaan tidak memungkinkan, Bai Xiaochun akan memotong Pangeran File ini di tempatnya berdiri. Sebagai gantinya, dia melangkah mengelilinginya dan melanjutkan perjalanan keluar. Mata Virupaksa dan para bidadari lainnya berkedip-kedip dengan ragu-ragu ketika mereka memandangnya, dan kemudian memandangi Kaisar File, yang sampai sekarang belum berbicara atau melakukan apapun. Keringat dingin menyelimuti tubuh Pangeran File, lahir dari penghinaan dan kemarahan. Tiba-tiba, dia bertepuk tangan. Sebagai tanggapan, seberkas cahaya mendekat dari kejauhan, di dalamnya ada seorang lelaki tua dengan basis budidaya dewa. Dan dia tidak sendirian, dia menyeret orang lain bersamanya. Yang mengejutkan, orang yang diseret ke arah mereka mengenakan jubah kekaisaran, meskipun kepalanya digantung, membuatnya tidak mungkin untuk melihat fitur wajahnya. Dia tidak memakai mahkota, namun jubahnya saja membuatnya spektakuler. Ark Emperor, Bai Xiaochun berkata dengan suara serak berhenti di tempat. Selama bertahun-tahun, hanya 2 orang di Eternal Immortal Domains yang memenuhi syarat untuk mengenakan jubah kekaisaran. Yang satu adalah Kaisar File, dan yang lainnya adalah Saint Emperor. Tapi sekarang, ada orang lain yang memiliki kualifikasi seperti itu. Dia adalah keturunan langsung dari Ark Sovereign, penguasa sejati dan yang sah dari dinasti kekaisaran dari alam Heavenspan, Ark Emperor. Kembali ketika Bai Xiaochun bertarung dengan Daoist Heavenspan, nasib baik dari Gravekeeper menganugerahkannya dengan garis keturunan Ark Sovereign, dan mengubahnya menjadi Ark Ancestor baru. Selain fakta bahwa ia memiliki basis kultivasi celestial, ia sangat seperti seorang kaisar bagi para kultivator Heavenspan Realm saat ini. Namun, Ark Emperor adalah entitas paragon sejati dari Heavenspan Realm. Realm Heavenspan telah dihancurkan, tetapi Ark Emperor belum binasa. Dia telah ditangkap oleh dinasti File Emperor, disiksa untuk informasi, dan kemudian dikurung seperti binatang di istana kekaisaran. Sekarang dia diarak untuk dilihat Bai Xiaochun. Setelah mendengar gelarnya diucapkan dengan lantang, Ark Emperor yang kebingungan perlahan-lahan mendongak dan pandangannya jatuh pada Bai Xiaochun. Lalu, dia tersenyum. Cara Ark Emperor tersenyum membuatnya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Mata kirinya telah digali, sepertinya sendirian. Biasanya, dia seharusnya tidak menua secara dramatis, tetapi karena bertahun-tahun di penjara, dan cara brutal Pangeran File menggunakannya untuk tujuan penelitian, dia melakukannya. Dia adalah Kaisar Agung yang agung. Kembali di Willlands, Grand Heaven Master telah mengubahnya menjadi penguasa boneka, tetapi secara formal, dia masih penguasa yang paling dihormati di dunia, seseorang yang menjadi warga yang tak terhitung banyaknya yang menawarkan beribadah. Tapi sekarang kondisinya yang suram dan usang menyebabkan Bai Xiaochun gemetar. Dia membuka mulut seolah ingin berbicara, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya ketika dia berpikir kembali seperti apa Ark Emperor itu dulu di Willlands. Saat ini, dia terlihat seperti orang yang sangat berbeda. Bai Xiaochun tidak pernah bisa menebak bahwa dia mungkin melihat Ark Emperor di sini dan sekarang.
Ketika Pangeran File merasakan fluktuasi indera surgawi Bai Xiaochun, matanya berkilauan, dan perasaan bangga luar biasa muncul di dalam hatinya. Dia telah memeras otaknya untuk datang dengan ide-ide untuk berurusan dengan Bai Xiaochun, untuk memaksanya melakukan beberapa kesalahan atau kejahatan. Bagaimanapun, dia adalah seorang duta besar, dalam posisi yang sensitif. Tetapi jika File Prince bisa membuatnya melakukan sesuatu yang cukup buruk, maka itu akan membuat segalanya lebih mudah. Yang benar adalah bahwa Pangeran File benar-benar ingin mendapatkan tubuh fisik Bai Xiaochun, dan yang paling khusus, semua darahnya. Dia yakin bahwa, dengan darahnya, dia bisa membuka rahasia garis keturunan Ark Sovereign. Tujuannya adalah untuk belajar tentang peningkatan roh dan teknik budidaya turun-temurun. Pada saat ini, bukan rahasia lagi di Eternal Immortal Domains bahwa Bai Xiaochun telah mengembangkan teknik Forever Life abadi. Dan kekuatan regenerasinya yang menantang surga telah membuat banyak lawan terguncang. Pangeran File telah memperoleh manual yang diperlukan yang menjelaskan teknik ini. Namun, dia tidak bisa mengolahnya. Hanya orang dengan darah Heavenspan Realm yang bisa melakukannya. Itu adalah persyaratan paling mendasar untuk teknik ini. Dan dengan demikian, Pangeran Keji sangat ingin mengambil tubuh Bai Xiaochun. Sekarang dia akhirnya menemukan cara untuk masuk ke bawah kulit Bai Xiaochun, dia mulai tertawa keras. Duta Besar Bai, saya sangat tertarik dengan peningkatan semangat. Dan seperti yang Anda tahu, saya mengejar kesempurnaan dalam segala hal. Bagian demi bagian, aku bahkan mengganti tubuhku sendiri ke dalam dan keluar. Dengar, aku tidak akan berbohong padamu. Saya sudah memiliki sedikit darah Heavenspan Realm di dalam diri saya, dan mulai mendapatkan pemahaman dasar tentang peningkatan roh. Tapi darah yang kumiliki tidak cukup. Ayahku, Kaisar, sudah menyetujui permintaanku untuk menyuling Kaisar Agung, dan menggunakan darah dan dagingnya untuk membuat lengan baru untuk diriku sendiri. Ini akan menjadi lengan yang benar-benar dipenuhi dengan darah Heavenspan Realm. Dengan itu, aku yakin bahwa aku akan membuka rahasia garis keturunan Ark Sovereign. Pada titik ini, Pangeran Keji tampak sangat gila, seolah-olah dia benar-benar gila. Namun, sebagian besar orang memberikan kesaksian tentang apa yang sedang terjadi, bahkan para dewa merasa iri kepadanya. Pada titik ini, Pangeran File mengangkat tangan kirinya dan kemudian menebasnya, langsung memotong lengan kanannya. Bahkan ketika darah menyembur kemana-mana, dia mengulurkan tangan, meraih Ark Emperor, dan mulai menyeretnya ke arah luka terbuka. Sulur otot dan daging kemudian berliku-liku dengan cara yang aneh dan menyeramkan, membanjiri tubuh Ark Emperor. Meskipun dia gemetar dan kejang, dia terus tersenyum saat melihat Bai Xiaochun. Dan kemudian, dia berhasil berbicara. Mata kiriku berisi semua rahasia garis keturunan Ark Sovereign. Tidak ada yang akan mendapatkannya. Sejak hari pertama saya mulai menderita penghinaan ini, dan datang untuk mengetahui kehausan mereka akan rahasia semacam itu, saya menggali mata itu dan menghancurkannya. Rahasia garis keturunan Ark Sovereign adalah dasar dari Realm Heavenspan. Mereka adalah segalanya, dan tidak ada yang akan pernah mengambilnya. Dibutuhkan sisa-sisa energi terakhir yang dimiliki oleh Kaisar Lengkungan untuk dapat mengucapkan kata-kata seperti itu di depan semua pejabat dinasti Kaisar File, dan bahkan Kaisar-Kaisar File sendiri. Selanjutnya, jelas bahwa kata-katanya diarahkan ke satu orang, Bai Xiaochun. Dia tahu bahwa meskipun darah Bai Xiaochun bukan yang paling benar dan ortodoks, dalam beberapa hal itu melebihi darahnya sendiri. Dia juga tahu bahwa dia adalah Kaisar dari Heavenspan Realm. Mungkin dia adalah Kaisar terakhir, tetapi itu adalah kesalahannya, dan dia harus memikul tanggung jawab. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi Kaisar lagi, dia masih tidak bisa membiarkan rahasia garis keturunannya jatuh ke tangan musuh. Sebaliknya, dia akan mempercayai Bai Xiaochun. Dari saat aku menggali mata kiriku, aku tidak lagi menjadi Kaisar Agung. Hari ini aku mati, tetapi bukan sebagai seorang Kaisar. Aku hanya manusia biasa dari alam Heavenspan. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama gemetar ketika sulur-sulur daging dan otot dari Pangeran File menggali ke dalam dirinya. Dia sudah layu secara fisik, hampir seperti lilin leleh. Namun, suaranya berdegup kencang, dan meskipun kondisinya melemah, bergema ke segala arah. Aku bukan lagi Kaisar Agung. Kaisar Ark yang sejati, muncul pada saat Heavenspan Realm dihancurkan. Bahkan ketika tawanya mulai memudar, rongga mata kirinya mulai bersinar dengan cahaya terang. Dan cahaya itu menyinari satu orang. Bai Xiaochun. Dia belum selesai berbicara, namun semua orang di Istana Kekaisaran tahu persis apa yang dia maksud ketika dia mengatakan bahwa Kaisar Ark baru telah muncul. Orang itu jelas, Bai Xiaochun. Pangeran File tidak menyerap Kaisar Agung. Alih-alih, dia memberi Kaisar Ark yang lama kesempatan untuk secara resmi memilih penggantinya, dengan para pejabat dari dinasti Kaisar File hadir untuk memberikan kesaksian. Penerus Kaisar Agung. Bahkan ketika kata-katanya terus bergema di dalam Istana Kekaisaran, Ark Emperor tua itu layu, menjadi semakin tidak dikenal. Perlahan tapi pasti, mata kirinya menjadi gelap. Namun, meskipun kondisinya pahit, senyumnya tetap ada. Dia akhirnya melepaskan semua tanggung jawabnya.
Bai Xiaochun gemetar, matanya berkaca-kaca saat dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Itu menunjukkan rasa hormat kepada Ark Emperor sebelumnya, sebuah tampilan penghormatan kepada seorang pahlawan besar. Di masa lalu, dia mungkin bukan pahlawan, tapi sekarang dia. Meskipun itu terjadi pada saat terakhir, itu tidak mengubah signifikansinya. Bahkan Pangeran Vile tidak akan pernah bisa menebak bahwa hal seperti ini akan terjadi. Segera, dia merasa diliputi penghinaan. Sambil melolong, dia mengambil gumpalan darah dan daging yang merupakan Kaisar Agung Ark dan mengirimkan sulur-sulur daging dan darah yang menggeliat ke seluruh tubuhnya sampai dia menjadi sebuah lengan. Kemudian lengan itu ditarik kembali ke arah luka di bahunya, dan dijahit ke sana. Kekuatan darah alam Heavenspan segera mulai berasal dari lengan, dan ketika Pangeran Vile mendeteksi itu, dia mengepalkan tangannya menjadi kepalan tangan dan mulai tertawa. Apa pendapatmu tentang lengan baruku, Duta Besar Bai? Katanya, menatap Bai Xiaochun dengan mata menyipit. Apakah kamu merasakan aura peningkatan roh itu? Bai Xiaochun masih diturunkan di sebuah busur. Namun, matanya sangat merah sehingga mereka tampak seperti mulai berdarah, dan dorongan untuk mengambil tindakan mulai muncul di hatinya. Tidak mungkin dia bisa menanggapi Pangeran Vile pada saat ini. Niat membunuh di dalam hatinya begitu kuat sehingga menjulang ke langit, dan jika dia melepaskannya, itu akan menyebabkan kehancuran yang bersifat bencana alam. Dia menatap dengan mata terbakar pada Pangeran Vile, lalu mengalihkan pandangannya ke Kaisar Vile. Yang mulia Kaisar jahat, aku mungkin berasal dari alam Heavenspan, tapi aku juga duta besar dinasti Saint Emperor. Selanjutnya, saya adalah satu dari hanya 12 surgawi di seluruh Eternal Immortal Domains. Dalam apa yang disebut jamuanmu ini, seorang pangeran setengah dewa dari dinasti Anda telah menimbun penghinaan terhadapku, yang benar-benar tidak pantas. Jika ini terjadi lagi, maka saya tidak berpikir Anda bisa menyalahkan saya karena membunuh seseorang. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Pangeran Vile merasa dia akan menjadi gila. Raut mata Bai Xiaochun beberapa saat yang lalu jauh lebih intens dari sebelumnya, dan telah membakar hati sang pangeran seperti besi branding merah panas. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu lebih jauh, Bai Xiaochun sudah pergi. Pada saat itu, Pangeran Keji mulai tumbuh agak tenang, meskipun kemarahan masih menyala di dalam dirinya. Saat dia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Kaisar Vile memandangnya, jejak ejekan di matanya yang tidak bisa dideteksi orang lain. Beberapa ejekan itu untuk Bai Xiaochun, tetapi sebagian besar untuk Pangeran Keji. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia bangkit dan pergi, diikuti oleh Virupaksa dan yang lainnya. Mereka semua tahu bahwa pada kesempatan ini, entah bagaimana Bai Xiaochun berhasil mencegah bencana besar. Akhirnya, sang Pangeran Keji ditinggalkan sendirian, wajahnya berubah menjadi marah, dan matanya berkedip-kedip karena kegilaan. Kamu milikku, Bai Xiaochun. Aku akan memiliki tubuhmu. Menjentikan lengan bajunya dengan marah, dia berbalik dan berjalan pergi. Bai Xiaochun bahkan tidak ingat kembali ke kedutaan. Dia hampir tanpa jiwa, hampir seperti orang mati yang berjalan. Yang bisa ia pikirkan hanyalah seberapa besar ia benci menjadi lemah, dan betapa ia benci menjadi tidak berguna. Dia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Salah satu bagian mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah situasi. Tetapi bagian lain berteriak marah, mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Kaisar Agung dari rasa sakit dan penderitaannya. Penderitaan mental dan siksaan menyebabkan air mata mengalir di mata Bai Xiaochun, sampai dia merasa seperti dia mungkin runtuh setiap saat. Dia tidak merasa mampu menangani tanggung jawab yang telah disodorkan ke pundaknya. Lagi pula, ia biasanya hidup di dekat kursi celananya, secara pragmatis menangani situasi yang muncul. Tapi entah bagaimana, dia telah menjadi harapan semua orang dari alam Heavenspan. Dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi jika, alih-alih Ark Emperor itu adalah Li Qinghou, Song Junwan, Nyonya Merah Debu atau Sang Berlemak Besar. Lalu apa yang akan terjadi? Basis kultivasi saya. Ini semua tentang basis kultivasi saya. Andai saja saya seorang Archaean. Mata merah, dia mengepalkan tangannya, tekadnya untuk menjadi kuat dengan cepat berubah menjadi kegilaan penuh. Dia mengeluarkan Great Sword of the North dan mempelajarinya, mengingat kembali seperti apa wilayah sungai Heavenspan Utara. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan wajan penyu, dan menggunakan tumpukan api multiwarna yang baru, mulai meningkatkannya. Saat semakin banyak desain roh muncul, aura pedang mulai berubah. Akhirnya, itu memancarkan suasana ketajaman, dan kekuatan yang sangat mengejutkan. Pedang ini, tidak cukup untuk melawan Archaean. Dia menyingkirkan Great Sword of the North, dan kemudian menghilang dari kamar pribadinya. Ketika dia muncul kembali, dia kembali pada kipas yang rusak. Pada saat ini, niat membunuh dan kegilaannya telah mencapai titik yang dia butuhkan untuk melampiaskan, jangan sampai dia jatuh mental. Dan cara terbaik untuk melampiaskan adalah dengan menantang level kipas. Dia bahkan tidak repot-repot menghitung apakah otomat roh tertidur atau tidak. Tanpa ragu-ragu, dia terbang langsung ke tingkat berikutnya.
Suara gemuruh bergema di dalam dunia di sekitarnya saat dia memanggil Great Sword of the North dan melepaskannya dalam serangan yang kuat. Didukung oleh kekuatan tubuh kedagingan serta basis budidayanya, ia menggunakannya untuk melampiaskan kegilaan dan amarahnya dengan menghancurkan seluruh level. Tingkat 85, 86, 87. Levelnya semakin sulit, tetapi dia dalam keadaan gila total. Tidak masalah apa yang muncul di dalam level, dia tidak melihat warna darah saat dia melepaskan pembantaian yang mengejutkan. Bunuh membunuh, membunuh. Niat pembunuhannya tampaknya tenggelam ke kedalaman basis kultivasinya, bergabung dengannya, mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi daripada yang bisa dia bayangkan. Di masa lalu, itu tidak mungkin terjadi. Tetapi karena pembantaian yang dilepaskannya, dia marah, mendorong pertarungannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tingkat 88, tingkat 89. Pada saat ia mencapai tingkat 90, luka-lukanya jauh lebih buruk daripada yang pernah ada di masa lalu ketika menantang kipas yang rusak. Unding kodeksnya beroperasi dengan cara yang mengejutkan, dan serangannya adalah tipe yang sebelumnya hanya terlihat di Heavenspan Realm, tipe di mana ia mengalami kerusakan akibat pukulan fatal. Itu adalah gaya bertarung unik yang Bai Xiaochun mulai kembangkan mulai di pegunungan Luoxian. Pada saat ini, meskipun tidak bisa dikatakan telah mencapai tingkat kesempurnaan, itu sudah pasti mendekati titik itu. Darahnya mendidih saat dia ventilasi, dan kegilaan di matanya mengamuk. Dan semuanya mencapai puncaknya di tingkat 90. Tingkat ke-90 adalah dunia yang panas dan api, langitnya dipenuhi dengan awan timah dan cahaya api. Seluruh dunia bergemuruh ketika lava dan api menyembur dari puncak gunung berapi yang tampaknya tak berujung yang membentang ke segala arah. Di dalam dunia yang ganas itu berkeliaran 3 batu bata besar, masing-masing berukuran 30.000 meter dari ujung ke ujung. Ketika mereka bergerak, mereka menabrak gunung berapi sesekali, mengirim lava dan api berkobar ke segala arah. Yang terburuk dari semua itu adalah, meskipun lava dan api tidak melukai batu-batu, itu akan melelehkan batu apapun yang disentuhnya. Pada akhirnya, dunia itu seperti lautan api yang meleleh, yang melintasinya dengan gelombang yang mengerikan. Salah satu Stone Beetles memperhatikan Bai Xiaochun begitu dia muncul di dunia. Menderu itu berubah menjadi kabur dari bayangan setelah ditembak ke arahnya dengan rakus. Pada kesempatan lain, Bai Xiaochun akan menghindar. Tapi kali ini, dia hanya melambaikan tangannya dan menggunakan Living Mountain Incantation. Udara di sekitarnya berdesir dan terdistorsi ketika batu-batu besar dan batu-batu besar melayang ke arahnya, dengan cepat mengubahnya menjadi golem batu. Alih-alih mundur untuk menahan tumbukan, ia malah maju ke depan, raungan memekakan telinga yang keluar dari mulutnya benar-benar melampaui tanduk batu. Kemudian, seluruh dunia berguncang dan bergetar ketika 2 tukang batu lainnya mulai menuju Bai Xiaochun juga. Beberapa hari kemudian, ia muncul dari tingkat ke-90, direndam dalam darah, lengan kanannya hilang, dan tengkoraknya terlihat di sisi kiri wajahnya. Namun, alih-alih kegilaan yang membakar di matanya sebelumnya, mereka sekarang tenang, meskipun dalam kedalaman yang tenang itu timbul kekerasan dan kemarahan. Setelah melewati tingkat ke-90, dia kembali ke alun-alun kipas. Pada saat itu, dia batuk seteguk darah, dan kemudian jatuh ke depan ke wajahnya. Beberapa saat berlalu, dan kemudian dia berjuang keras untuk melakukan latihan pernapasan. Ketika basis kultivasinya berputar, dan kekuatan regeneratif dari tubuh kedagingannya hilang, 3 hari berlalu. Akhirnya, lengannya tumbuh kembali, dan wajahnya sembuh. Pada saat itu, dia membuka matanya. Namun, sesi kultivasinya belum berakhir. Darah para tukang batu yang telah diperjuangkannya ternyata sangat korosif. Karena itu, perlu waktu lebih lama untuk kekuatan regenerasinya untuk membuatnya benar-benar kembali normal. Di sekitar waktu itu, getaran besar tiba-tiba mengguncang seluruh kipas yang rusak. Pada saat yang sama, aura yang mengejutkan Bai Xiaochun sampai ke inti menyapu kipas yang rusak dari kekosongan di luar. Terkejut, dia bangkit dan berjalan ke tepi kipas, di mana dia mengintip ke dalam kegelapan. Akhirnya, matanya melebar, dan jantungnya bergetar karena kaget. Apakah itu? Dia terengah-engah saat melihat jauh di kegelapan kehampaan, cahaya lembut. Ketika sudah dekat, dia bisa melihat bahwa itu besar, sepenuhnya 30.000 meter dari satu ujung ke ujung lainnya. Di sana, mengambang melalui kekosongan, bersinar dengan cahaya adalah lengan besar. Itu tidak terlihat seperti lengan seorang pembudidaya, melainkan, seperti serigala, lengkap dengan cakar. Saat lengan mendekat, seluruh kipas yang rusak bergetar. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun menyadari bahwa dia mengenali aura lengan. Surga, itu aura yang berdaulat. Bahkan ketika dia menyadari ini, pekikan terdengar dari belakangnya, sumbernya tidak lain adalah otomat roh. Yang berdaulat, biarkan saya melihat lebih dekat. Saya melihat, lengan itu kemungkinan milik Gao Tianshan dari Realm Wolf Devil. Ya, itu pasti dia. Dia adalah salah satu penguasa terlemah saat itu, dan tidak mungkin aku akan salah mengira auranya untuk milik orang lain. Lengan kiri Gao Tianshan. Bai Xiaochun, beri aku kendali atas kipas angin.
Dengan kekuatan dari lengan itu, aku bisa meningkatkan kecepatan kipas dan menyatukannya kembali dengan setengah lainnya bahkan lebih cepat. Dan aku berjanji untuk hanya mengganggu salah satu level yang tersisa. Otomat roh begitu bersemangat sehingga dia mengatakan beberapa informasi yang seharusnya tetap menjadi rahasia bagi Bai Xiaochun. Mata Bai Xiaochun berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun lengan penguasa ini memikat, dia tidak mempercayai otomat roh sama sekali. Bahkan ketika kipas yang rusak melaju ke arah lengan tiba-tiba bergerak. Tanpa diduga, banyak jiwa pendendam mulai mengalir keluar darinya dan menuju ke kipas yang rusak menjerit tanpa suara, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan kegilaan. Jiwa, Bai Xiaochun berkata, matanya melebar. Ini bukan pertama kalinya Bai Xiaochun melihat jiwa dendam keluar dalam kehampaan. Lagi pula, dia sudah mendapatkan jiwa purba dari istana terapung besar yang telah dia lihat. Tetapi ketika dia melihat sekelompok jiwa pendendam ini mengalir keluar dari lengan Sultan, dia tidak bisa tidak mulai bersemangat. Sejak dia tiba di domain abadi-abadi, dia tidak memiliki jiwa pendendam. Hanya tingkat percobaan diisi dengan jiwa-jiwa yang telah dia lewati sebelumnya telah menambah stoknya sampai taraf tertentu, tetapi bahkan itu belum cukup. Sayangnya, dia tidak bisa kembali ke tingkat itu untuk mendapatkan lebih banyak jiwa, dan bahkan jika dia melakukannya, hanya ada begitu banyak di dalam. Bahkan jika dia mendapatkan semuanya, dia masih akan kekurangan. Jadi, benar-benar ada jiwa pendendam di sini di kehampaan. Menatap tajam pada mereka, dia tanpa ragu menyatakan, baiklah, robot kecil, aku akan mempercayaimu sekali ini saja. Dia melepaskan kekuasaannya atas kipas itu, satu-satunya alasan adalah dia tahu bahwa bahkan jika robot semangat menjadi serakah, dia bisa mengambilnya kembali jika perlu. Setelah semua tingkat otoritasnya atas kipas sekarang melampaui roh otomat. Tentu saja, karena dia belum melewati level ke-100, dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kemampuan surgawi kipas, atau mengendalikannya sepenuhnya. Otomat roh senang mengetahui bahwa Bai Xiaochun melepaskan otoritasnya. Dengan cepat melepaskan indera surgawi, ia memanggil kekuatan yang dimilikinya untuk menyebabkan kipas menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, dia mengarahkan jarinya ke arah jiwa-jiwa yang mendekat. Tenanglah, katanya, suaranya bergema seperti guntur surgawi, dan mengirimkan riak ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, gambar di wajah kipas mulai bergerak seolah-olah itu hidup. Gambar itu menggambarkan sebuah gunung, di atasnya adalah sebuah menara, dan di bawahnya ada sebuah sungai. Di sungai ada sebuah perahu, di dalamnya terlihat dua orang lelaki bermain go. Di air sungai juga ada istana. Ketika gambar pada kipas berdesir, salah satu pria di atas kapal melambaikan tangan kanannya, yang menyebabkan gaya gravitasi besar muncul di kekosongan. Suara gemuruh bergema ketika jiwa-jiwa pendendam menjerit, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke gambar sungai di atas kipas. Adapun lengan yang terputus itu menggigil terlihat. Jika lengan itu melekat pada sultan yang dulunya miliknya, maka roh-roh kipas yang rusak tidak akan berdaya untuk melakukan apapun. Tetapi sekarang setelah tidak lagi terpasang, masalahnya menjadi lebih sederhana. Perlahan-lahan, lengannya melambat lalu menyentuh kipas, lalu diseret ke dalam gambar. Namun, selama proses, kipas bergetar, seolah-olah beberapa tekanan besar mulai membebani itu. Lagi pula, lengan itu bukanlah daging dan darah dari klon yang berdaulat, melainkan anggota tubuh yang sebenarnya dari penguasa sejati. Otomat roh itu melemah, matanya memerah saat dia berusaha sekuat tenaga untuk memastikan prosesnya berjalan lancar. Bai Xiaochun berdiri di samping, keduanya terkejut dan gugup tentang apa yang terjadi. Setelah bola, kembali ketika ia memperoleh jiwa kuno, kipas angin itu tidak berada di bawah kendali roh-roh, namun masih menampilkan tampilan yang sangat mengesankan. Tapi sekarang, dengan robot semangat mengendalikan kipas, gambar di wajahnya memancarkan aura yang mengejutkan. Itu terutama berlaku untuk pria di atas kapal. Bagaimanapun, dia menarik lengan Sultan dengan cara yang benar-benar menakjubkan. Benda ajaib ini benar-benar luar biasa. Setelah lengan ditarik ke dalam kipas, Bai Xiaochun memandang dengan gembira ketika gambar di wajah kipas mendapatkan elemen baru, lengan besar. Jika aku benar-benar bisa mengendalikan kipas ini suatu hari, lalu siapa yang peduli jika aku harus menghadapi Kaisar Vile? Aku bisa menghancurkannya dengan lambaian jari. Dengan jantung berdebar kencang, dia membayangkan bagaimana rasanya mengalahkan seorang Archaean dengan cara seperti itu. Setelah lengan Sovereign sepenuhnya diserap, kipas yang rusak mulai memancarkan cahaya yang lebih bersinar dari sebelumnya. Dan kemudian, tepat seperti kata roh otomat, kipas menggunakan gelombang kekuatan untuk mulai bergerak lebih cepat. Otomat roh tampaknya sangat terkuras. Terengah-engah, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah kipas untuk kembali tidur. Pada saat yang sama, otoritas yang dipinjamnya dari Bai Xiaochun dilepaskan. Namun, Bai Xiaochun tidak mau membiarkannya pergi begitu cepat. Sebelum dia bisa menghilang, dia berteriak, "Hei, aku tidak memberimu wewenang hanya untuk bersikap baik. Saya tidak ingin lengan itu, tetapi berikan saya jiwa-jiwa." Otomat roh menghela nafas dan bergumam tanpa suara untuk dirinya sendiri sejenak.
Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu benar-benar memenuhi permintaan Bai Xiaochun. Mengirim akal surgawi ke dalam kipas itu menyebabkan sejumlah besar jiwa pendendam terbang keluar dari lengan menuju Bai Xiaochun. Bai Xiaochun dengan penuh semangat mengumpulkan jiwa-jiwa yang terlemah di antaranya pada tingkat Naschen Soul. Banyak dari mereka adalah para dewa, dan bahkan ada sejumlah besar dewa-dewa. Yang paling mengejutkan, ada 3 jiwa Archaean. Bai Xiaochun hampir mulai menari dengan gembira. Saat dia menyingkirkan semua jiwa, robot roh memasuki kipas angin dan pergi tidur. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun duduk bersila, dan menunggu sampai dia yakin robot roh tertidur lelap. Kemudian, ketika kipas yang rusak terus berlayar sepanjang kekosongan, ia mulai menyulut api. Dengan masuknya jiwa-jiwa ini, dia sekarang bisa membayangkan melampaui tingkat 15 warna tanpa khawatir akan membuang-buang terlalu banyak. Aku akan menyulap api 22 warna. Katanya, matanya merah. Dia telah memimpikannya saat ini kembali di alam Heavenspan, tetapi tidak pernah bisa berhasil. Kemudian, setelah tiba di Eternal Immortal Domains, dia merasa percaya diri, tetapi tidak memiliki bahan. Melemparkan tangannya lebar-lebar, dia memanggil banyak sekali jiwa, dan mulai menyulap. Sementara itu, di domain abadi-abadi, dekat kota Vile Emperor, adalah koalisi para pembudidaya yang diam-diam dibantu oleh Big Fatty Zhang. Di antara mereka adalah Li Qinghou dan Patriarch Spirit Stream. Selanjutnya, dalam beberapa hari terakhir ada 2 tambahan baru. Yang pertama adalah Song Junwan, dan yang lainnya adalah Nyonya Merah Debu. Mereka datang setelah mendengar bahwa Bai Xiaochun telah diangkat menjadi duta besar di kota Kaisar Vile, dan tak seorang pun ingin anak-anak mereka dilahirkan tanpa ayah, setidaknya ada di sana untuk melihat mereka. Song Junwan telah dilindungi oleh Bruiser selama ini, sedangkan Nyonya Merah Debu tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Keduanya, memiliki perut yang tampak menonjol. Ketika Li Qinghou, Patriarch Spirit Stream, dan yang lainnya melihat itu, mata mereka membelalak. Song Junwan menatap dengan tenang. Adapun Nyonya Merah Debu, dia hanya menyebutkan nama ayah anaknya, menyebabkan banyak rahang jatuh. Kemudian, ekspresi pembunuhan muncul di mata Song Junwan. Mendengus dingin, dia mengumumkan nama ayah anaknya sendiri. Pada saat itu, Patriarch Spirit Stream berdeham dan bergegas pergi. Adapun Li Qinghou, dia tersenyum kecut, dan kemudian melakukan yang terbaik untuk menghibur yang satu dan menenangkan yang lain. Akhirnya, dia menenangkan mereka. Pada saat itu, dia kembali ke kediamannya dan dengan marah menggerutu pada dirinya sendiri, aku tidak percaya bocah kecil itu mengetuk 2 sekaligus pada saat yang sama. Tentu saja, meskipun tampak marah, dia tidak bisa menutupi senyum bahagia yang menyebar di wajahnya. Mungkin itu karena reuni bahagia yang baru saja terjadi, tetapi kembali pada kipas yang rusak, Bai Xiaochun tiba-tiba mendongak, matanya merah, ekspresinya kelelahan, namun jelas penuh dengan kegembiraan. Itu berhasil. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, mengulurkan tangannya, menyebabkan cahaya terang yang belum pernah terjadi sebelumnya dari nyala api 22 warna menerangi seluruh kipas. Karena itu, kipas yang rusak menjadi obor yang menyala dalam kegelapan kehampaan tak berujung. Meskipun melihat api 22 warna sangat menarik bagi Bai Xiaochun, itu juga menyebabkan suasana hatinya tenggelam ketika dia berpikir kembali ke terakhir kali dia melihat api seperti itu, kembali ke alam Heavenspan, ketika Bai Hao menyelamatkan hidupnya. Dengan menyalakan dirinya sendiri, ia telah menciptakan api yang melampaui batas dunia di sekitarnya. Meskipun Bai Xiaochun tahu bahwa itu dia terampil dalam hal sulap, dia tidak mendekati magangnya sendiri. Tanpa Bai Hao, Bai Xiaochun mungkin bisa mencapai levelnya saat ini sendiri, tetapi itu akan memakan waktu lebih lama, dan datang dengan biaya yang jauh lebih besar. Karena kejeniusan Bai Hao, kemajuan Bai Xiaochun dalam seni sulap api menjadi sangat halus. Selanjutnya, keterampilan Bai Hao telah menjadi kunci untuk merebut Bai Xiaochun dari rahang kematian. Ketika sampai pada muridnya, Bai Xiaochun merasa sangat bersalah, juga rasa sakit yang mendalam. Setiap kali dia memikirkannya, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali segala sesuatu yang terjadi di Willlands, dan bagaimana mereka saling mengandalkan untuk bertahan hidup. Lebih senang, gumamnya dengan suara yang hanya bisa didengarnya, sekarang tidak akan lama. Guru pasti akan membangkitkan Anda melalui nyala api. Dia melihat tanda di punggung tangannya, dan setelah beberapa saat berlalu, meninggalkan kipas yang rusak, sepenuhnya terbungkus dalam ingatannya. Dia bukan Bai Xiaochun yang riang dan bahagia yang dia alami di masa lalu. Dia membawa beban besar di pundaknya sekarang. Dan kemudian ada peristiwa yang terjadi di Istana Kekaisaran. Pangeran Vile telah dengan kejam mempermalukan orang-orang dari alam Heavenspan, dan Kaisar Agung sendiri, tepat di depan Bai Xiaochun. Dan Bai Xiaochun tidak bisa berpura-pura acuh tak acuh terhadap lengkungan Kaisar yang kalah namun menang saat ia menamakannya penggantinya. Kekuatan, dan basis kultivasi. Setelah kembali ke kamar pribadinya di kedutaan besar di Vile Emperor City, ia segera duduk bersila, mengatur rampasannya dari perjalanan ini ke kipas angin, dan mulai bekerja pada kultivasinya.
Meskipun robot semangat telah mengklaim bahwa dia hanya akan ikut campur dalam salah satu level berikut, Bai Xiaochun tidak sepenuhnya percaya padanya. Selain itu, bahkan tanpa gangguan, level hanya akan terus semakin sulit. Dia sudah di usia 90, yang berarti bahwa dia hanya memiliki 10 lagi untuk pergi sebelum mencapai kesuksesan sejati. Kegagalan bukanlah suatu pilihan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengambil hadiah yang telah dia dapatkan di akhir level, berbagai pil obat dan barang-barang lainnya, dan menggunakannya untuk memajukan basis budidayanya. Itulah satu-satunya cara dia bisa menang pada akhirnya. Jika dia berhasil, hadiah pamungkas akan luar biasa di luar imajinasi. Dan itu menjadi faktor pendorong yang hebat. Setengah bulan berlalu, yang dia habiskan sepenuhnya berfokus pada kultivasinya. Berkat hadiah yang dia dapatkan dari kipas yang rusak, basis kultivasinya terus meningkat mendorongnya semakin dekat ke puncak realem surgawi pertengahan. Akhirnya, 2 orang tiba di kedutaan, keduanya wanita. Salah satunya tinggi, ramping, dan sangat indah, dengan basis budidaya surgawi. Bai Xiaochun segera mendeteksi keberadaannya. Gongsun Waner. Bai Xiaochun membuka matanya dan mengirim akal surgawi untuk memeriksa situasi. Segera, dia melihat seorang wanita muda berdiri di samping Gongsun Waner, dan sebuah getaran melewatinya. Xiao Mei, dia berkata tanpa berpikir. Menghilang, ia muncul kembali tepat di depan Gongsun Waner dan Hou Xiao Mei, yang basis budidayanya sekarang berada di alam dewa. Hou Xiao Mei sudah lama menjadi murid Gongsun Waner, dan telah berada di pengasingan sejak Bai Xiaochun tiba di domain abadi-abadi. Mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, dan Hou Xiao Mei tampak agak berbeda. Mungkin itu karena teknik yang dia kembangkan, tapi dia sekarang bahkan lebih menarik dari sebelumnya. Ada juga aura dingin baginya yang menyerupai Gongsun Waner. Meskipun begitu, begitu dia menatap Bai Xiaochun, matanya bersinar dengan senyum kegembiraan dan kebahagiaan. Ada kehangatan dalam tatapannya yang selalu ada di sana, dan sekarang bahkan lebih intens daripada yang pernah ada di alam Heavenspan. Ketika kehangatan itu dikombinasikan dengan kedinginan yang dia miliki sekarang, itu membuatnya semakin menarik. Big Bro Xiaochun. Matanya tampak merah seolah-olah dengan air mata saat dia memandangnya. Dia sangat berbeda dari sebelumnya, lebih tua dan lebih dewasa. Meskipun orang lain mungkin tidak bisa mengatakan, kepadanya, dia tampak seperti orang lain sama sekali dari Bai Xiaochun yang dia ingat dari Oven kembali di Spirit Stream Sect. Dia tahu alasan semua itu. Tuannya telah menjelaskan segalanya setelah dia keluar dari pengasingan. Sulit bagi Hou Xiao Mei untuk menerima, meskipun dia tampak kuat di luar, dia sebenarnya sangat sensitif. Tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan. Setelah mendengar bahwa Bai Xiaochun berada di kota Kaisar Vile, hatinya mulai berdebar dengan emosi aneh. Dan sebelum dia bahkan bisa menanyakannya, Gongsun Waner membawanya ke sini. Begitu dia melihatnya di depannya, seluruh dunia menghilang, dan waktu melambat. Ketika dia melangkah maju dan perlahan-lahan memeluknya, dia melihat ke bawah dan memeluknya. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Seolah-olah, selama bertahun-tahun mereka terpisah, mereka hanya menunggu untuk bersatu kembali, dan saling berpelukan di lengan mereka. Emosi beragam berkedip di mata Gongsun Waner saat dia melihat. Kemudian dia mundur untuk memberi mereka sedikit privasi. Bai Xiaochun memperhatikan itu, dan matanya berkedip untuk bertemu miliknya. Mereka bersinar dengan rasa terima kasih atas bagaimana dia merawat Hou Xiao Mei, dan penghargaan karena membawanya ke sini sekarang. Yang benar adalah bahwa Gongsun Waner takut Bai Xiaochun akan melakukan sesuatu yang drastis setelah kejadian di Istana Kekaisaran. Oleh karena itu, dia membawa Hou Xiao Mei ke sini dengan harapan bisa memberinya sedikit penghiburan. Bai Xiaochun tahu bahwa Hou Xiao Mei akan jauh lebih aman dengan Gongsun Waner daripada dia dengan dia. Tetapi untuk saat ini, dia menundukkan kepalanya dan mulai berbisik pelan di telinganya, menceritakan padanya segala yang terjadi sejak perpisahan mereka. Segera, malam telah tiba, dan tiba saatnya Hou Xiao Mei pergi bersama Gongsun Waner. Melihat ke mata Hou Xiao Mei, Bai Xiaochun diam-diam berkata, "Tunggu aku, Xiao Mei, aku akan segera membawamu pergi bersamaku segera." Hou Xiao Mei bukanlah gadis yang cerewet di masa lalu. Apakah itu pengalaman pribadinya di Pulau Heavenspan, atau hal-hal yang Gongsun Waner katakan kepadanya kemudian, dia sangat menyadari bahwa Bai Xiaochun tidak mampu memiliki orang-orang di dekatnya yang dapat digunakan untuk melawannya, atau yang mungkin menahannya. Meskipun dia tidak ingin meninggalkannya, dia tahu dia harus. Air mata mengalir di matanya, dia mencium bibirnya, lalu berbalik untuk pergi. Saat dia pergi, Bai Xiaochun menikmati kehangatan ciumannya, dan keharumannya yang masih melekat. Beberapa saat berlalu, dan matanya mulai bersinar dengan tekad, kekuatan, dan basis kultivasi. Setelah kembali ke kamar pribadinya, ia menghilang dan muncul kembali di kipas yang rusak, di mana ia mulai menantang level lagi. Mereka semua sangat sulit, ke titik di mana dia gagal berkali-kali sebelum melewati mereka. Tidak perlu untuk roh otomaton untuk campur tangan. Selain itu, ia telah campur tangan terlalu banyak di masa lalu, dan saat ini bahkan tidak dekat dengan pencocokan Bai Xiaochun dalam hal otoritas.
Automaton itu mengatakan dia hanya akan ikut campur sekali, dan kebenarannya adalah karena otoritasnya yang memudar, dia benar-benar tidak bisa melakukannya lebih dari sekali dalam 10 tingkat terakhir. Hari berlalu begitu saja. Bai Xiaochun benar-benar asyik menantang level. Setiap kali dia dipaksa untuk beristirahat sebentar, dia akan memanfaatkan waktu untuk meneliti 23 warna api. Dengan cara ini, setengah tahun berlalu. Selama waktu itu, Pangeran File menyimpan profil yang sangat rendah, dan tidak menimbulkan masalah bagi Bai Xiaochun. Karena insiden di Istana Kekaisaran, sebagian besar langit lainnya lebih berhati-hati dari Bai Xiaochun, dan memutuskan untuk tidak pernah menyinggung dia jika memungkinkan. Bagaimanapun, Pangeran File sudah secara terbuka menunjukkan permusuhannya. Karena itu, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu dan menyaksikan bunga api beterbangan ketika pertikaian tak terelakkan terjadi. Yang paling relevan dalam seluruh situasi adalah bahwa kaisar-kaisar jahat telah mencapai momen kritis dalam menumbuhkan sihir Daois tertentu, dan telah pergi ke meditasi terpencil yang berlarut-larut. Ada sesuatu yang berbeda dengan sesi pengasingan ini. Kaisar File telah meninggalkan perintah secara eksplisit yang menyatakan bahwa kecuali masalah yang berkaitan dengan kemungkinan jatuhnya seluruh dinasti Kaisar File terjadi, dia tidak boleh diganggu. Dan dengan demikian, File Emperor City menjadi tenang. Namun, bagi mereka yang tahu, sepertinya keheningan yang datang sebelum badai proporsi besar. Seiring waktu berlalu, Bai Xiaochun perlahan menyelinap ke dalam keadaan hiruk-pikuk. Seolah-olah satu-satunya hal yang ada dalam hidupnya adalah keinginannya untuk melewati level dalam kipas yang rusak dan untuk menyulap api 23 warna. Dia jarang kembali ke kota Kaisar File. Karena betapa fokusnya dia pada kultivasi, dan hadiah yang dia dapatkan di akhir level, basis kultivasinya maju dengan cara yang mengejutkan. Dalam hal level, kemajuannya tidak cepat. Tetapi mengingat betapa kerasnya dia bekerja, dan kekuatan regenerasinya, dia akhirnya mencapai tingkat 96, 97, dan 98. Beberapa hari setelah itu, dia akhirnya melewati level 98 dan mencapai tingkat 99. Otomatro tidak pernah menunjukkan wajahnya. Namun, semakin banyak kemajuan yang dibuat Bai Xiaochun, semakin waspada dia. Dia tahu bahwa robot itu kemungkinan besar akan bergerak di salah satu dari dua level terakhir. Dugaan Bai Xiaochun adalah bahwa itu akan datang di tingkat ke-100. Namun, ternyata, ketika dia mencapai tingkat ke-99, Otomatro itu bangun untuk pertama kalinya setelah memanfaatkan kekuatan kipas yang rusak untuk mendapatkan lengan Sultan itu. Tingkat 99. Dia berkata begitu dia membuka matanya. Yang benar adalah bahwa dia telah meninggalkan penanda di tingkat 99 yang akan membangunkannya jika Bai Xiaochun mencapainya. Dalam keadaan normal, dia baru saja beristirahat sampai dia benar-benar pulih dari cobaan yang sangat menguras tenaga. Namun, dia sangat membenci Bai Xiaochun sehingga dia mengatur cara untuk dibangunkan jika perlu. Baiklah, Bai Xiaochun. Lord Automaton akan melakukan upaya terakhir untuk menghentikan Anda. Jika Anda berhasil, maka saya kira saya harus mengundurkan diri dari nasib yang telah ditentukan oleh surga. Otomatro mengambil napas dalam-dalam, bergetar. Dia sama sekali tidak percaya diri dalam hal ini, upaya terakhirnya untuk ikut campur. Pada banyak kesempatan di masa lalu ketika dia benar-benar yakin dia akan keluar di atas, Bai Xiaochun terus menunjukkan kepadanya apa yang dimaksud dengan tak terduga, tidak tahu malu, dan menipu. Pada titik ini, robot roh sebenarnya mulai percaya bahwa semuanya telah ditakdirkan. Sambil mendesah, dia lenyap dari posisinya saat ini untuk muncul kembali di level 99. Beberapa waktu sebelumnya, tingkat 99, berbeda dari tingkat lainnya. Itu terdiri dari istana besar yang melayang di udara, dengan proporsi epik. Aula utama istana hampir setengah besar dari seluruh dinasti Saint Emperor. Dan di ujung aula adalah patung raksasa. Itu menggambarkan seorang pria parubaya dalam jubah Daois, memandang ke kejauhan. Aura patung jauh melebihi yang dari alam arcaian, dan tampaknya hidup berdampingan dengan kehampaan itu sendiri. Bai Xiaochun sedikit tersentak saat melihatnya. Dia merasa terguncang, dengan tekanan besar membebani dirinya yang menyebabkan dia kesulitan bernapas. Bahkan basis budidayanya terasa agak tidak stabil. Ada sebuah ceruk di dahi patung yang di dalamnya terdapat sebuah singgasana. Seorang kultivator dapat terlihat duduk di atas tahta, meskipun pada jarak ini, sulit untuk melihat wajahnya bahkan dengan indera surgawi, yang terbatas dalam level. Tidak peduli seberapa keras Bai Xiaochun tegang dengan akal surgawi atau mata fisiknya, dia tidak bisa melihat detail, meskipun dia cukup yakin bahwa orang di atas tahta adalah penguasa, kemungkinan besar itu adalah orang yang telah menciptakan kipas yang rusak untuk memulainya, penguasa yang sama yang mencapai pencerahan mengenai Dao Essence of Life and Death. Tampaknya hanya orang seperti itu yang akan dapat menduduki tahta seperti itu, yang memandang ke seluruh istana di sekitarnya. Bahkan ketika Bai Xiaochun berusaha untuk melihat detail sosok yang mengesankan di dahi patung itu, suara dingin menggema keluar ke halaman istana di mana dia berdiri. Anda mungkin juga berhenti mencari.
Saat kata-kata bergema, Bai Xiaochun tiba-tiba berputar di tempat untuk menemukan seorang pria parubaya berdiri sekitar 300 meter di belakangnya. Dia mengenakan pakaian sederhana, dan tampak biasa di alam. Namun, dia tampak menyatu dengan dunia, dan meskipun tangannya digenggam di belakang, dia tampak seperti lubang hitam yang bisa menyerap semua aura yang ada di sekitarnya. Itu adalah patung penguasa yang ditinggikan, lanjut pria itu, dan di dahinya adalah proyeksi dari penguasa sendiri. Dia melihatmu. Kamu adalah orang pertama yang mencapai level ini sejak tahun diciptakan. Mungkin Anda tidak memiliki darah dunia abadi di dalam diri Anda, tetapi karena Anda dilahirkan di dunia abadi, maka Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Tapi untuk melakukannya, kamu harus melewati 2 level terakhir. Saya bukan ahli yang kuat, hanya seorang arcayan. Dan saya hanya di sini dalam bentuk klon, bukan secara langsung, yang berarti bahwa ini adalah tempat peristirahatan terakhir saya. Setiap penantang yang bisa bertahan dari serangan kepalan tanganku tanpa mati, bisa melewati level ini. Pria itu tidak repot-repot bertanya apakah Bai Xiaochun setuju atau tidak. Dia melangkah maju, mengepalkan tangannya, dan menyerang Bai Xiaochun, yang masih sekitar 300 meter jauhnya. Sebagai tanggapan, seluruh tingkat 99 diisi dengan tekanan yang jauh melebihi langit. Itu adalah aura kuno, dengan fluktuasi yang bisa menghancurkan segala bentuk kehidupan, yang bisa merobek udara, yang bisa menghancurkan apapun. Dan itu langsung menuju Bai Xiaochun. Arcayan, dia berkata tanpa berpikir. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa persyaratan untuk tingkat ini adalah untuk mempertahankan pukulan langsung dari seorang arkais dan bertahan hidup. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Tekanan dari pria ini mengisi Bai Xiaochun dengan sensasi krisis sehingga dia langsung takut keluar dari pikirannya. Kekuatan tubuh kedagingannya menyala kembali ketika dia melemparkan tangannya ke depannya, melemparkan semua kekuatan basis kultivasi yang dia bisa kelola untuk mendorong pertahanannya setinggi mungkin. Batu-batu dan batu-batu besar muncul di sekitarnya saat Living Mountain Incantation-nya terbentuk, mengubahnya menjadi golem batu yang sangat besar. Kemudian dia menggunakan Cloud Lightning Forefather Transformation, menyebabkan suara gemuruh yang kuat memenuhi udara. Sayangnya, hanya itu yang bisa dia lakukan sebelum serangan tinju peledak itu menimpanya. Itu adalah jenis pukulan yang bisa menghancurkan apapun di jalannya semudah batu menghancurkan gelas minum. Ketika masih 30 meter darinya, tubuhnya mulai bergetar, dan Living Mountain Incantation hancur, mengirimkan pecahan batu terbang ke segala arah. Bentuk Cloud Lightning Forefather-nya juga tidak mampu menahan kekuatannya, dan hancur ketika tinju masih 24 meter jauhnya. Selama proses itu, darah mulai mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan dia sekali lagi membuang tangannya, beralih ke Life Forever Lamp-nya. Tak terhitung lampu selamanya muncul, dan bahkan Bai Xiaochun berubah menjadi satu. Seolah-olah seluruh dunia telah dipenuhi dengan Life Forever Lamp. Namun, dibandingkan dengan serangan tinju, semua itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Kepalan itu hanya berjarak 15 meter ketika Life Forever Lamp runtuh. Bai Xiaochun sudah dalam kondisi yang buruk. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dia jatuh kembali, memanggil Great Sword of the North dan menebasnya ke arah tinju. Suara gemuruh bergema ketika pedang besar, yang sampai saat ini belum pernah dikalahkan, didorong mundur oleh kepalan tangan, mengirimkan serangan langsung ke Bai Xiaochun. Sekarang, serangan tinju hanya berjarak 3 meter darinya. Gumpalan darah besar menyembur keluar dari mulutnya, dan dia kehilangan cengkeramannya pada Great Sword of the North. Di saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu, momen mengejutkan dari krisis telah muncul. Great Sword of the North masih berputar menjauh darinya saat serangan pertama menghantamnya, pusaran destruktif yang mengejutkan. Pada saat terakhir itu, seberkas cahaya hitam melesat keluar, yang tidak lain adalah kura-kura wajan. Sebuah ledakan besar terdengar, tampaknya cukup keras untuk menghancurkan seluruh dunia. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun merasakan kekuatan destruktif yang tak terlukiskan memukul wajan. Itu adalah jenis kekuatan yang dapat menghancurkan semua jenis basis budidaya, dan langsung mendorong kekuatan regenerasinya ke batas tertinggi. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dia dikirim jatuh ke kejauhan seperti layang-layang dengan talinya terpotong. 5 organ yin dan 6 organ yang semuanya bergetar pada titik meledak. Bahkan dengan perlindungan yang diberikan oleh kura-kura wajan, sebagian besar tulang di tubuhnya hancur. Kemudian, dia menghantam ke tanah, pandangannya memudar seolah-olah dia terlatih-tatih tepat di gerbang neraka. Tanpa kekuatan regenerasinya yang spektakuler, ia akan terbunuh dalam jiwa dan raga. Dan itu semua datang hanya dari satu pukulan tinju oleh pria parubaya ini. Setelah mengalami pukulan, kura-kura itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang kembali ke tubuhnya. Jelas, dia tidak akan bisa memanggilnya lagi dalam waktu dekat. Terengah-engah, dia berjuang berdiri dan menatap pria parubaya itu, yang menatapnya saat dia perlahan menurunkan tinjunya. Sambil tersenyum menyetujui, pria itu berkata, "Kamu lulus Lev." Namun, pada saat itu, matanya menjadi kosong, menyebabkan hati Bai Xiaochun mulai berdebar dengan rasa takut yang mendalam.
Pria itu kemudian berbicara lagi, nadanya lebih tajam dari sebelumnya. Setiap penantang yang bisa bertahan dari serangan kepalan tanganku tanpa mati bisa melewati level ini. Dengan itu, dia mulai melepaskan serangan tinju lagi. Otomat roh, tunjukkan wajahmu segera. Bai Xiaochun berteriak pahit. Kamu mati. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel.